Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara efek penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Malaysia. Efek luar negeri. Setelah sebelumnya di dalam negeri disambut dengan baik, banyak dukungan dari sana sini, terutama mereka yang sudah jengah terhadap kelakuan sebagian besar para habaib ba'alwi yang merasa jumawa, sombong, mengagung-agungkan nasab, dalam tanda kutip memaksa orang-orang pribumi Nusantara untuk menghormati mereka atas dasar kesetiaan kepada darah Nabi, kesetiaan kepada keluarga Nabi, kesetiaan kepada ajaran Nabi, yang padahal itu adalah pelintiran atau rekayasa terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, respon positif dari dalam negeri ini ternyata kemudian merambah ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Sebagaimana diketahui, Malaysia pun satu rumpun dengan Indonesia, menjadi juga basis penyebaran para habaib ba'alwi ini. Bedanya Malaysia dengan Indonesia adalah bahwa orang-orang Malaysia sampai sejauh ini tidak ada yang berani mengkritik kedudukan para habaib ba'alwi ini. Mereka terus-menerus terkungkung, mereka terus-menerus harus menerima kenyataan adanya kasta tinggi yang harus dihormati, yang harus diagung-agungkan. Sehingga Malaysia ini menjadi surga bagi eksistensi dan privilege atau keistimewaan para habaib ini, sehingga banyak diantaranya yang memanfaatkan kedudukannya ini untuk pendawiran atau mengkapitalisasi, memupuk modal, memupuk jamaah, dan mendirikan dalam tanda kutip kerajaan sendiri di Malaysia. Yang paling heboh terjadi di Malaysia adalah kasus Habib Muhammad Amin Al-Idrisi yang nyata-nyata telah menipu jamaah dengan memobilisasi uang umroh, uang perjuangan dakwah untuk mendirikan pondok pesantren dan mendirikan dalam tanda kutip kerajaannya sendiri di Malaysia. Tetapi ternyata setelah ditelusuri, orang ini Muhammad Amin Al-Idrisi adalah tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi masyarakat Malaysia sudah kadung percaya dan sami'na wa ata'na, taat, tunduk dan patuh kepada Habib ini. Maka kemudian dengan bergulirnya isu nasab di Indonesia, publik Malaysia mulai mengintip-ngintip, mulai menyimak pembahasan polemik nasab habaib di Indonesia ini, dan kemudian banyak diantaranya yang menyokong, yang menyetujui, mendukung, dan kemudian ikut mempopulerkannya di Malaysia. Artinya menggugah kesadaran publik Malaysia terhadap eksistensi habaib di Malaysia, sehingga mereka tidak lagi terkungkung, tidak lagi terjajah, tidak lagi sami'na wa ata'na, dan percaya begitu saja bahwa habaib di sana adalah keturunan Nabi. Mereka juga harus melakukan cek dan recheck, telaah sumber-sumber yang valid tentang ketersambungan sadah ba'alwi di sana. Ini merupakan kemajuan bagi masyarakat Malaysia. Hanya saja yang membedakan bahwa masyarakat Malaysia tidak punya pionir, tidak punya pendobrak atau hero-nya di sana untuk secara terang-terangan mendakwahkan keterputusan habaib ba'alwi di Malaysia terhadap Nabi Muhammad SAW. Dalam tanda kurung, tidak ada yang seberani Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tetapi mungkin saja mereka akan ikut dengan pemikiran Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi mereka menyandarkan semua hujahnya, semua penelitian, fakta dan datanya kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.
Sehingga bagi mereka mungkin menjadi mufti bagi warga Malaysia juga. Alhamdulillah. Inilah penyebaran informasi, penyebaran dakwah yang secara perlahan tapi pasti menyadarkan orang-orang terhadap pentingnya kesetaraan dalam Islam. Pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang benar tentang hakikat kemerdekaan, tentang hakikat penyembahan, tentang hakikat penghambaan kepada siapa seharusnya diberikan. Itu yang penting yang harus selalu didakwahkan kepada masyarakat baik di Indonesia maupun Malaysia. Baiklah, kita simak salah satu contoh ulama di sana yang mulai menerima, yang mulai tergugah hatinya dan mulai mendakwahkan keterputusan nasab Ba'alwi ini di Malaysia kepada masyarakat Malaysia. Lagi kan hak duduk Indonesia mengaku keluarga Nabi beratus tahun lamanya, sudah terbukti bukan keluarga Nabi. Tak apalah perbahasan mereka, tapi mereka tu dakwa sesungguhnya Habib yang pendosa yang teruk tu lebih baik daripada ulama yang saleh yang bukan Habib. Tuan-tuan boleh tengok banyak video-video mereka dalam perdebatan mereka yang macam-macam di atas klaim dia keturunan Nabi, kamu wajib mentaati dan mencintai kami siapapun kami. Dan berlaku perdebat di Indonesia panas. Mereka bahaskan orang-orang yang mendakwah keluarga Nabi di Indonesia tu tak sampai dia punya jalur keturunan dia tu kepada Nabi. Ini perbahasan di Indonesia. Dan kemudian mereka-mereka di Indonesia tak mengaku tu Habib tu telah disuruh buat DNA. Dan kalau tengok perbahasan mereka lah, mereka kata setakat yang buat DNA ni bukan saja tak sampai pada Nabi, tak sampai kepada Arab pun. Oh, kalau tu tuan-tuan boleh ikutilah perbahasan, perbincangan. Kerana dia teknologi DNA ni sampai ke peringkat boleh tahu DNA Nabi, DNA Quraisy. Semua asyraf-asyraf di Saudi, di sebahagian besar negara Arab telah buat, memang sampai. Memang kategori tu keluarga Nabi. Hak duk mengaku kok Nusantara ni, dia tak, bukan saja tak sampai kepada keluarga Nabi, Arab pun tak sampai. Sebagaimana kita ketahui bahawa di negeri ini mayoritas masyarakat Indonesia masih belum memahami bahawa nasab keluarga Bani Alawi atau Ba'alawi Yaman yang menisbatkan dirinya sebagai keturunan Nabi melalui Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Kata, selain gagal secara kajian sejarah dan kitab nasab juga gagal secara uji genetika tes DNA pun gagal. Nak tanyalah kepada ustaz-ustaz yang taksub dengan Habib Yahudi tu, kan, Habib Umar Ali Jufri, hampa pun nak ikut Yahudi ke, aku tanya? Hampa nak ikut Yahudi? Aku nak abang kat hampa, ni 2 ekor ni Jordan dah tolak sebab mereka menipu. Arab Saudi dah tolak. Dan yang paling best, keturunan Saidina Husin di Yaman sendiri mengatakan bahawa 2 ekor ni bukan daripada keturunan Saidina Husin. Sebab Bani Alawi ataupun Ba'alawi ni terputus sanad mereka Saidina Husin. Dia yang mengatakan 3 negara ni tolak Habib Umar dan juga Ali Jufri sebagai nasab kepada Nabi Muhammad SAW. Saya akan keluarkan satu persatu seterusnya. Namun ironisnya hasil tes DNA terutama Y-DNA atau kromosom Y garis DNA garis ayah dari Ba'alawi yang mengklaimkan keturunan lurus laki-laki ke Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, yang Husain bin Ali atau Fatimah binti Muhammad, nyatanya telah gagal total sepenuhnya. Mudah-mudahan informasi ini terus menyebar ke berbagai negara, Singapura, Thailand, dan akhirnya merambah kepada dunia internasional. Insya Allah. Dan sekali lagi kita tekankan bahwa kita bukan menebarkan isu kebencian, tetapi meluruskan sejarah, meluruskan fakta yang sebenarnya. Menyatakan orang tidak nyambung kepada Nabi tidak serta-merta membenci orang tersebut, tetapi menolong mereka dari kesalahan, menolong warga masyarakat dari pemujaan yang salah. Itulah hakikat daripada pengambilan keputusan mengakui seseorang bernasab kepada Nabi ataukah tidak. Bukan masalah kebencian, tetapi mengemukakan fakta yang sebenarnya. Sudah sering saya katakan bahwa analoginya
ketika kita harus mengatakan bahwa kamu bukan anak kandung dari kami yang diurus dari bayi, dari kecil hingga dewasa seperti sekarang ini, maka dikatakanlah yang sesungguhnya kamu bukanlah anak keturunan kami. Maka pernyataan itu tidak serta-merta membenci si anak tersebut. Kami tetap sayang kepada kamu, tetapi fakta harus dikatakan bahwa kamu bukan darah atau keturunan dari kami. Itulah analoginya, pahit memang, tetapi kalau disikapi dengan bijaksana, dengan hati yang adem, tidak ada masalah. Masalah akhlak, kebaikan, keilmuan tetap prioritas bagi siapapun dalam meraih penghargaan, penghormatan dari masyarakat luas. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.